Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat ya. Baiklah, kali ini bertemu lagi dengan Bu Umi. Kita akan belajar di tema 7 subtema 1 tentang benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita buka dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bu Umi akan sampaikan dulu kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini, yaitu menguraikan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar melalui teks pendek. Jadi pada intinya, pembelajaran hari ini bertujuan agar kita bisa sama-sama mengenal benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kita. Dengan nanti Bu Umi jelaskan berupa ciri-cirinya apa dan contoh-contohnya beberapa. Dan jangan lupa simak baik-baik pembelajaran hari ini karena di akhir video nanti akan ada tugas untuk kalian. Baik, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah, kalau sudah siap kita mulai ke materinya. Baik, materi yang pertama yaitu tentang benda hidup. Benda hidup disebut juga dengan makhluk hidup dan ada ciri-ciri yang bisa kita lihat supaya kita tahu apakah benda itu termasuk benda hidup. Ciri-cirinya yaitu, ciri yang pertama, benda itu dapat bergerak sendiri. Ya, jadi benda itu bisa bergerak anak-anak. Yang kedua, benda itu bisa bernapas. Itu ciri yang kedua. Yang ketiga, benda itu memerlukan makanan dan minuman. Selanjutnya, bisa tumbuh. Apa kalian tahu apakah maksudnya tumbuh itu apa? Ya, tumbuh itu maksudnya begini. Dari kecil bisa tumbuh menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi. Nah, itu yang dinamakan dengan tumbuh. Ciri yang selanjutnya yaitu berkembang biak. Maksudnya bisa memiliki keturunan. Entah itu dengan cara bertelur, sehingga memiliki anak atau melahirkan, atau dengan cara yang lain. Sehingga dia bisa bertambah menjadi lebih banyak. Nah, sekarang kita sudah tahu, itu tadi ciri-cirinya. Kita perhatikan dulu gambar ini anak-anak, silahkan dilihat. Nah, dari situ silahkan dicari benda hidup berdasarkan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Coba ayo tebak, apa benda hidup yang ada di situ? Ya betul, kalian tebak manusia. Ya, manusia termasuk benda hidup. Contohnya bu guru, kalian itu termasuk manusia, kita ini termasuk makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya hewan, ya betul. Hewan apa di situ anak-anak? Ya, ada kelinci. Kelinci itu termasuk benda hidup. Ada hewan yang lain juga, itu juga termasuk benda hidup. Selanjutnya ada, ya betul, tanaman. Tanaman entah itu pohon, bunga-bungaan, itu termasuk juga benda hidup karena dia juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan manusia dan hewan. Contohnya, dia bisa bergerak, bernapas, memerlukan makanan juga seperti kita, tumbuh dari pendek menjadi tinggi, menjadi besar, dan juga dia berkembang biak menjadi semakin banyak. Sampai di sini paham? Ya, kalau sudah paham tentang benda hidup, kita lanjutkan ke benda yang selanjutnya, yaitu ke benda yang tak hidup. Nah, seperti benda hidup, benda tak hidup juga memiliki ciri-ciri. Tapi ciri-cirinya berkebalikan dengan benda hidup. Ciri yang pertama yaitu tidak dapat bergerak sendiri. Jadi dia akan tetap diam, tidak bisa bergerak sendiri. Ciri yang kedua yaitu tidak dapat bernapas anak-anak. Jadi kalau benda itu tidak dapat bernapas berarti dia benda tak hidup. Yang ketiga, dia tidak memerlukan makanan dan minuman. Selanjutnya, tidak dapat tumbuh, jadi akan tetap sama. Tidak akan tumbuh menjadi tinggi maupun menjadi besar. Selanjutnya, dia tidak dapat berkembang biak, jadi dia akan tetap misal satu, dia akan jumlahnya tetap satu, tidak bisa akan bertambah menjadi lebih banyak karena dia tidak dapat berkembang biak. Itu tadi ciri-ciri dari benda tak hidup. Nah, dari ciri-ciri itu tadi kita bisa mencontohkan seperti ini. Bumi contohkan ya. Ini hanya beberapa contoh saja. Yang pertama, ya betul ada sepeda. Di situ ada gambar apa lagi anak-anak? Ya betul boneka. Selanjutnya ada mobil-mobilan. Terus kalau kalian bertanya, Bu, sepeda dan mobil-mobilan itu bisa bergerak kan? Nah,
Kalau sepeda sama mobil-mobilan itu berbeda dengan benda hidup, karena mereka bergeraknya digerakkan oleh kita. Misal kita kayu atau mobil-mobilan kita gerakkan, kita dorong atau kita gunakan remote, itu baru bisa bergerak. Sehingga itu tadi tergolong benda tak hidup. Ini hanya contoh saja, kalian bisa menemukan banyak sekali benda tak hidup di luar sana. Ya, jika kalian menemukan benda dengan ciri-ciri seperti ini, berarti dia tergolong benda tak hidup. Sampai di sini paham? Baik, kalau kalian sudah paham tentang benda hidup dan benda tak hidup, maka selanjutnya Bu Umi ingin kalian mengerjakan tugas dari Bu Umi. Tugasnya yaitu, silahkan kalian sebutkan masing-masing 5 contoh benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitarmu. Dan kemudian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Jadi masing-masing disebutkan 5 contoh benda hidup dan 5 contoh benda tak hidup. Silahkan tulis di buku kalian. Silahkan kalian cari di sekitar kalian. Pasti akan ada banyak benda hidup dan tak hidup. Setelah itu nanti silahkan diskusikan dengan orang tua kalian apakah benda itu yang kalian sebutkan sudah benar atau belum. Begitu ya anak-anak ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, sebelum Bu Guru tutup, ada beberapa pesan yang ingin Bu Mi sampaikan. Jangan lupa mengaji, jangan lupa belajar, tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi seperti ini. Terapkan 5M. Yang pertama, memakai masker, jangan lupa cuci tangan dengan sabun, kemudian kalian tetap jaga jarak. Selanjutnya yaitu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas atau interaksi jika tidak diperlukan. Baik, begitu saja. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.